Shalom, salam kasih karunia. Selamat pagi saudaraku. Anugerah kebaikan Tuhan senantiasa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita memasuki hari yang baru ini. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran yang harus kita terima, kita amenkan, yaitu kebenaran tentang kehidupan kita di dalam karya Roh Kudus. Banyak orang Kristen tidak menyadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Karena memang mungkin di dalam setiap kehidupan kita pada umumnya sebagai manusia, kita berada di dua area yang dominan, yaitu area jiwa dan area tubuh. Dalam arti kita selalu memakai pikiran kita, perasaan kita, dan kita bergerak sesuai dengan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan. Namun di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa selain daripada dua hal itu, ada hal yang sangat penting, yaitu bagaimana di dalam hidup kita ada yang namanya kehidupan roh. Nah, kehidupan roh inilah sebenarnya yang menjadi inti dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Apa yang dapat kita petik pelajaran rohani dari perkataan Yesus di sini? Dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, saat kita menjalani kehidupan kita, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kejadian yang seringkali membuat dua area tadi, yaitu jiwa dan tubuh kita menjadi lelah, menjadi letih, menjadi begitu banyak pergumulan. Namun sekiranya kita menyadari bahwa ada roh Tuhan yang juga hidup melalui roh kita, maka itulah yang sebenarnya menjadi sumber kekuatan utama kita. Sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam roh kita. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan untuk satu kehidupan roh ini. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi di sini memberikan pengertian bahwa roh kita ini perlu untuk disadari dan diaktifkan di dalam kehidupan kita, yang akan mempengaruhi jiwa kita dan mempengaruhi tubuh kita. Bagaimana roh kita ini menjadi kuat? Tentu ada satu kesadaran rohani di dalam hidup kita untuk selalu berelasi dengan Tuhan, sehingga menjadi tepat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu terjadi secara rohani, secara roh, namanya juga roh, saudara. Itulah yang dibutuhkan oleh jiwa kita dan tubuh kita, yaitu apa yang terjadi di dalam roh kita. Sadarilah hari ini bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Semakin kita membangun kehidupan rohani dengan Tuhan melalui roh kita, maka jiwa kita, maka tubuh kita akan selalu merasakan satu kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat ini terjadi? Kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah mengalami
kekecewaan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Kenapa? Karena jiwa kita kuat. Nah, jiwa ini kuat karena ada yang menopangnya, ada yang memberikan kekuatan dari dalam yang namanya Roh Kudus. Oleh karena itu sudah tepat untuk kita katakan, biarlah Roh Kudus memegang tangan kita. Biarlah Roh Kudus menuntun kita. Dan Yesus menjelaskan di sini, barang siapa percaya, dengan kita selalu mempercayai firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, maka sesungguhnya roh kita ini menjadi kuat dan jiwa kita menjadi lebih kuat lagi. Karena jiwa ini dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam roh kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Inilah yang menenangkan jiwa kita. Inilah yang menguatkan kehidupan kita. Inilah yang membuat kita bisa melewati pergumulan seberat apapun, karena kita melihat dan menyadari bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya kebenaran ini kalau saudara dan saya mengetahui bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh tinggal di dalam roh saudara, dan Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan menjadi penghibur bagi saudara, dan dia akan mempengaruhi jiwa saudara, dan tubuh saudara juga akan mengikutinya. Dan saudara mesti tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak ada suatu pun yang menipu, tidak ada suatu pun yang membuat kita celaka, tidak ada suatu pun yang membuat kita dalam keadaan yang tidak baik. Tapi justru dia menuntun, dia membawa kita untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa. Mari saudara awali hari yang baru ini dengan kita selalu percaya kepada perkataan firman, sehingga perkataan firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena Roh Kudus ada di dalam roh kita, jiwa kita menjadi kuat, dan kita tidak takut menghadapi apapun juga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau tinggal di dalam kami. Kehidupan kami terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, di mana Engkau tinggal di dalam roh kami, mempengaruhi jiwa kami, menguatkan jiwa kami melalui firman yang hidup, dan tubuh kami menjadi segar dan kuat karena Engkau tinggal di dalam kami. Kami siap menghadapi hari yang baru, melihat hari yang baru ini, menjalaninya karena Roh Kudus, karena Kristus yang sungguh luar biasa nyata hidup di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.